Oke, Langsung kita aja lanjut aja, langsung kita panggilkan Mbak Citra Permatahati dari Monash University Indonesia. Silakan. beri tepuk tangan untuk Monash University. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan teman-teman semua, saya Citra. Saya Student Recruitment and Admissions Manager di Monash University Indonesia. Ini langsung next. Oh ya, oke. So, ini adalah kampus kami, Monash University di Indonesia. Kita adalah kampus cabang dari Monash University yang ada di Australia, dan per tahun 2021 kita buka kampusnya di Indonesia, khususnya di BSD, dan inilah kampus kami saat ini. Dan sebelum di Indonesia sendiri, Monash University kan memang ada di Melbourne, 4 kampus, kemudian sebelumnya juga ada di Malaysia, di Cina, di India, dan di di Italia juga gitu. Dan baru tahun 2021 kita ada di Indonesia, khususnya di daerah Serpong. Kemudian secara ranking, kalau Monash University Indonesia ini memang kita masuk ke dalam top 50. Jadi kalau misalnya lihat di QS World Rankings, kita ada di ranking 42. Dan inilah bagaimana kita memberikan salah satu world class educations at your doorstep gitu di Indonesia. Dan sebelumnya saya ingin memperlihatkan sekilas mengenai bagaimana kampus kita saat ini melalui video. Hi, I'm Tantia and welcome to Monash University Indonesia campus. We are bringing you the great education experience and we are committed to you and to Indonesia development. In our campus, you will elevate your career and network while we provide you with most of all services from Monash University. And here they are. The Monash University Indonesia state-of-the-art campus facility setting up a new benchmark for high-quality postgraduate facilities. Architecturally designed, the brand new campus in Green Office Park 9 BSD will facilitate flexible learning and collaboration. With modern breakout spaces, state-of-the-art IT, active research, and learning lounge for students and staff. We care for your learning journey and experience at Monash University Indonesia. That's why we equip you with all material from our library collections. Monash University Indonesia houses the specialist campus library in Indonesia. Digitally advanced, interactive, with unprecedented online access to enormous catalog materials. What are you waiting for? Come and join us and experience the first foreign university in Indonesia. Baik, jadi senang sekali saya berada di sini untuk sharing seperti apa sih sebenarnya Monash University yang ada di Indonesia saat ini, karena memang kami masih terbilang baru dibandingkan University Indonesia yang saat ini sedang mengadakan vocation education expo dan oke. Nah, untuk di kampus Monash Indonesia sendiri, kita sudah ada 3 intakes atau 3 penerimaan sejak 2021,
dan kami hanya membuka penerimaan itu di setiap bulan Oktober. Dan memang secara general Monash University yang ada di Indonesia ini khusus untuk postgraduate program yaitu S2 dan S3, jadi kami tidak ada program S1. Dan secara demografi students-nya juga karena memang fokus di postgraduate program sehingga sebagian besar students-nya itu memang professionals, baik itu karyawan atau memang business owner. Dan di sebagian besar dari sekitar 53%-nya memang bekerja di di pemerintahan, kemudian 44%-nya private company dan memang 3%-nya business owner atau entrepreneur. Dan populasi antara perempuan dan laki-lakinya juga hampir seimbang dan memang rata-rata umurnya itu di atas 25 tahun. Jadi bisa dilihat bahwa ketika teman-teman atau rekan-rekan di sini semua bergabung bersama program master di Monash University Indonesia, kalian akan berinteraksi dengan professionals, not only our lecturers yang memang basically mereka adalah para akademi, tapi juga professionals, secara professionalsnya akan berbaur bersama rekan-rekan sekelas kalian yang memang sudah punya pengalaman kerja minimal sekitar 5 tahun ke atas. Kemudian berikut ini adalah program-program yang ada di Monash University Indonesia. Kita memang masih punya hanya 6 program saja di 5 bidang, yaitu business innovations, IT ada cyber security data science, public policy management, public health, urban design. Dan rencananya memang tahun depan kita akan menambah 2 program lagi, yaitu di area sustainability dan marketing and digital communications. Kemudian inilah contoh degree atau sertifikat yang akan teman-teman terima ketika selesai program masternya. Jadi tidak ada perbedaan antara kampus di Australia, Malaysia atau Indonesia, semuanya sama. Namun kelebihan dari lulusan yang kampus Indonesia adalah ketika selesai nanti kalian dapat sertifikat yang sama Monash University secara global, tapi dengan disertakan surat penyetaraan program masternya dengan kurikulum Indonesia. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot lagi untuk penyetaraan program ke Dikti. Kemudian ini adalah informasi mengenai master scholarships dari Monash University Indonesia. Jadi kami akan memberikan scholarship sebesar 30%, 50% dan 100% dari Monash University Indonesia untuk cover biaya perkuliahan. Namun kita juga terdaftar di LPDP sejak 2022 dan 2024 nanti juga kita akan terdaftar ke 6 programnya di program LPDP dalam negeri. Dan berikut ini adalah informasi mengenai entry requirements dan admission prosesnya, di mana sebentar. Ya, jadi jika kalian bisa lihat timeline-nya, jadi intake itu disebut setiap bulan Oktober, namun pembukaan pendaftaran sudah dibuka sejak sekarang. Jadi untuk Oktober 2024 aplikasinya sudah dibuka sejak sekarang. Bisa mendatangi booth kita untuk informasi lebih lanjut bagaimana cara untuk mendaftar ke program master di Monash Indonesia. Dan sistem perkuliahan kita ini per term bukan per semester, jadi setiap 3 bulan. Dengan demikian perkuliahannya kan sangat padat, tapi lebih cepat selesai. Jadi ada beberapa program yang memang bisa selesai 1,5 tahun, tapi memang maksimal 2 tahun. Dan ini adalah entry requirements-nya, jadi ada 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu secara akademik, karena teman-teman ini di vokasi. Jadi kami terima program D4 asalkan memang ada surat pernyataan dari kampus bahwa program D4-nya ini setara dengan program S1. Kemudian work experience untuk 2 program Master of Business Innovations dan Master of Public Policy and Management di minimal 2 tahun. Kemudian untuk Master of Urban Design additionally rekan-rekan semua harus provide design portfolio. Dan karena memang kurikulumnya dari Monash University yang di Australia, sehingga
Untuk masuk diperlukan kemampuan bahasa Inggris lewat beberapa tes International English seperti TOEFL, IELTS atau Pearson Test. Tapi kita juga bisa mengadakan Monash English Placement Test yang dilakukan secara online, jadi nggak perlu datang ke kampus. Kemudian ini adalah dokumen-dokumen apa saja yang perlu diperhatikan dan disiapkan, dan semua aplikasinya dilakukan secara online lewat application portal Monash My App. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan tanya ke tim kami, Student Recruitment, bisa save nomornya via WhatsApp atau bisa kita buka sesi tanya jawab saat ini. Terima kasih. Ya, kira-kira ada pertanyaan? Oh ya. Baik, nih ada yang mau ngasih pertanyaan nggak dari Monash University? Mungkin aku aja kali yang bantu nanya nih. Boleh, Kak. nih, Aku ada silakan. pertanyaan nih. Jadi kan aku nih dulu lulusan D3 nih. Nanti pas S1 tuh bisa extend nggak sih ke Monash? Ya, jadi sayangnya kalau di Monash Indonesia ini kita tidak punya program S1, tapi program D3 definitely bisa transfer kredit ke program S1 di Australia campus atau di Malaysia campus. Gitu. Jadi tetap bisa kalau ada mungkin mata kuliahnya yang... Ya, misalnya Mas Farhan sendiri D3-nya apa? Saya D3 Administrasi Rumah Sakit. Administrasi rumah sakit, misalnya mau program S1 di Hospital Management di Australia, rasanya kalau di Monash University tidak ada Hospital Management, tapi di beberapa kampus di Australia juga punya programnya, jadi Mas bisa transfer kredit D3-nya ke S1. Biasanya S1 di Australia itu sekitar 3 tahun, tapi kalau misalnya sudah selesai D3, biasanya bisa transfer kredit, maksudnya nggak harus 3 tahun, jadi ada kemungkinan 1 atau 1,5 tahun untuk selesaikan S1-nya gitu. Tapi sayangnya di Monash Indonesia tidak ada program S1, jadi buat teman-teman yang selesai D4, nah itu bisa ke program master di Monash University Indonesia. Halo Mbak Asa. Oke. Terus nih belum ada yang nanya lagi nih. Ada yang mau nanya, teman-teman sekalian, mahasiswa-mahasiswi? Ya sebenarnya saya juga ada hadiah kalau misalnya buat ada yang nanya. Mbak, maaf agak ke tengah sedikit. Tengah ya, oke. Biar kelihatan kamera kita. Oke, ada yang mau nanya nih, mungkin masih penasaran sama Monash University? Kalau misalnya ada yang tanya, kalau misalnya di Monash Indonesia, kampusnya di Indonesia, dosennya apa? Indonesia juga enggak gitu. Jadi dosen kita ini mix antara Indonesia dan ekspatriat. Jadi maksudnya orang asing yang memang bekerja di Indonesia. Jadi kami tidak diperbolehkan oleh pemerintah Indonesia untuk fully semuanya bule, bule. Jadi kita juga ada Indonesianya, komposisinya kurang lebih 50-50, jadi 50 warga asing dan 50 Indonesian. Tapi memang yang Indonesians ini juga mereka punya pengalaman education internasional gitu, jadi baik ambil program doktoralnya di luar negeri atau memang pengajar di luar negeri, seperti contohnya ada yang tadinya mengajar di Berlin, di Australia, lalu di Kanada dan di New Zealand, jadinya ditarik balik ke Indonesia untuk ngajar di Monash Indonesia. Berarti pengajar di Monash University Indonesia ini pasti kompeten semua ya Mbak? Ya, dan memang terstandarkan menurut Monash University di Australia, karena kita harus maintain world rankingnya itu, jadi secara fasilitas, kualitas, teaching, education, and facilities-nya memang harus terstandarkan gitu. Oke, berarti kualitas dari Monash University Indonesia itu udah nggak usah diragukan lagi ya Mbak? Ya, tapi memang jika memang mau ambil program masternya, teman-teman di sini harus benar-benar mempersiapkan bahasa Inggrisnya gitu. Jadi nanti secara kesehariannya di kampus memang menggunakan bahasa Inggris. Oh, gitu. berarti Jadi yang untuk... bahasa Indonesia cuma sama saya aja. Oke, berarti untuk daily
education-nya itu pakai bahasa Inggris ya. Iya. Dengan staff profesional, dengan staff akademik, dengan peer students atau teman-teman kelas juga semuanya pakai bahasa Inggris gitu. Oke, mungkin teman-teman mahasiswa boleh take notes itu untuk dipersiapkan English-nya. Oke, Mbak mungkin ada closing statement untuk teman-teman semua. Kadang-kadang kita ragu untuk coba hal yang baru karena Monash University ini juga kita adalah pilot project dari pemerintah Indonesia mendatangkan kampus luar negeri ke Indonesia ya. Jadi kadang-kadang masih suka pada ragu apakah kita bisa atau enggak. Just do it, just apply, just do it your best, itu pasti ada jalannya, itu aja sih. Oke, bagus banget ya closing statementnya. Bener banget. Terima kasih ya Mbak Citra Permatahati atas pemaparan materinya. Ya, boleh dipersilakan untuk kembali. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.